Benar-benar keterlaluan kamu. Sudah merusak rumah saya. Cepat kembalikan seperti semula. Kenapa sih ini orang tua? Buat lagi apa susahnya sih? Kamu memang tak punya hati. Moralmu sudah rusak. Hatimu sudah busuk. Tak punya belas kasihan kepada orang lain. Bergabung juga ternyata. Ada yang lihat, di antara mereka ada pasukan iblis. Kebanyakan anak buah Pegaton, Serigala, dan orang-orang bayaran pejabat itu. Oke, berarti kita sudah bisa libat mereka semua. Setelah ini kita langsung masuk di balik tembok itu. Elson sudah dikoordinasi. Elson sudah menempatkan anak buahnya di beberapa titik. Oke, berarti bisa kita mulai. Maju. Teman-teman, part 22 sepertinya akan menjadi salah satu episode paling menegang sejak awal cerita. Bukan hanya karena pertempuran besar akhirnya dimulai, tapi juga karena Tato mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa dia tidak akan selamanya berdiri di pihak Alex. Dan yang paling mengejutkan, orang tua yang rumahnya digusur mungkin menjadi pemicu perubahan terbesar dalam hidup Tato. Di part 21, kita melihat situasi yang semakin panas. Alex tetap melanjutkan pengambil alihan seluruh wilayah tanpa peduli dampaknya terhadap warga sekitar. Bahkan rumah seorang pria tua yang hidup sederhana ikut menjadi korban penggusuran. Di sisi lain, Tato justru mendapatkan pengalaman yang sangat berbeda. Ia diterima dengan baik oleh pria tua tersebut, diperlakukan layaknya keluarga, bahkan sempat membuat pria tua itu membayangkan bagaimana jika Tato menjadi anak angkatnya. Namun kebahagiaan singkat itu berubah menjadi kesedihan ketika rumah sang pria tua roboh akibat proyek penggusuran yang dilakukan kelompok Alex. Momen inilah yang membuat Tato terlihat sangat dilema. Untuk pertama kalinya ia benar-benar mempertanyakan jalan yang sedang ia tempuh. Sementara itu, di sisi lain tembok perbatasan, Elson dan pasukannya telah bersiap. Mereka berhasil mengidentifikasi keberadaan pasukan iblis dan anak buah berbagai kelompok yang bekerja untuk para pejabat. Setelah semua persiapan selesai, perintah maju akhirnya diberikan. Artinya perang besar yang selama ini ditunggu-tunggu akhirnya akan dimulai. Nah, memasuki part 22, kemungkinan besar cerita akan langsung dibuka dengan bentrokan di gerbang perbatasan. Pasukan Elson akan bergerak cepat karena mereka tahu jika memberikan terlalu banyak waktu kepada Alex dan sekutunya, pertahanan mereka akan semakin kuat. Namun saya rasa serangan pertama tidak akan berjalan semudah yang dibayangkan. Pasukan Iblis M selama ini terkenal mengandalkan kekuatan tempur yang brutal dan strategi yang tidak terduga. Mereka kemungkinan sudah menyiapkan jebakan untuk menyambut kedatangan Elson. Di tengah kekacauan pertempuran itu, perhatian kita kemungkinan akan tertuju kepada Tato. Setelah melihat rumah pria tua itu hancur, rasa bersalah dalam dirinya pasti semakin besar. Apalagi sebelumnya pria tua tersebut mengatakan bahwa ia yakin Tato suatu hari akan meninggalkan dunia hitam. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi sangat membekas di hati Tato. Saya menduga sepanjang part 22 kita akan melihat Tato semakin sering diam dan mengamati tindakan Alex daripada ikut bertempur secara aktif. Kemungkinan berikutnya adalah munculnya konflik langsung antara Tato dan Alex. Bukan pertarungan fisik, melainkan pertentangan prinsip. Alex mungkin menganggap penggusuran itu hanya bagian kecil dari bisnis dan perebutan wilayah. Namun bagi Tato, kejadian tersebut telah memperlihatkan bahwa semakin lama Alex semakin kehilangan rasa kemanusiaannya. Jika konflik ini benar-benar muncul, maka hubungan mereka yang selama ini terlihat solid akan mulai retak. Selain itu, saya juga curiga bahwa pria tua tersebut belum selesai berperan dalam cerita.
Bisa saja setelah rumahnya hancur, dia mengalami kondisi yang membuat Tato merasa bertanggung jawab. Bahkan bukan tidak mungkin Tato diam-diam membantu pria tua itu tanpa sepengetahuan Alex. Jika hal itu terjadi dan diketahui oleh kelompok Alex, maka posisi Tato akan semakin sulit. Di kubu Elson, serangan awal kemungkinan berhasil menembus beberapa titik pertahanan. Namun pasukan senyap yang selama ini dikenal sangat berbahaya mungkin akan turun tangan. Mereka bukan tipe petarung yang suka menunjukkan diri. Justru saat semua orang fokus pada pertempuran utama, pasukan senyap bisa menyerang dari arah yang tidak terduga. Inilah yang mungkin menyebabkan beberapa anak buah Elson mengalami kerugian besar meskipun mereka memulai serangan dengan baik. Ada kemungkinan juga bahwa part 22 akan memperlihatkan kemunculan tokoh penting yang selama ini belum banyak terlihat. Saat perang mulai membesar, biasanya para petinggi tidak bisa terus bersembunyi di belakang layar. Mereka akan mulai turun tangan untuk memastikan kepentingan mereka tetap aman. Kehadiran tokoh baru seperti ini bisa mengubah arah konflik secara drastis. Yang paling menarik adalah peluang terjadinya momen pengkhianatan. Dari percakapan misterius yang diterima Tato sebelumnya, terlihat jelas bahwa ada pihak lain yang sedang menunggu dirinya mengambil keputusan. Mereka tidak memaksa Tato, tetapi siap mendukung jika suatu saat ia memilih melawan Alex. Karena itu saya menduga part 22 akan menjadi episode yang memperlihatkan langkah pertama Tato menuju perubahan besar. Mungkin belum sampai membelot secara terbuka, tetapi setidaknya ia akan mulai mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan Alex. Dan jika prediksi ini benar, maka akhir part 22 kemungkinan akan ditutup dengan adegan yang sangat menggantung. Bisa berupa Tato yang diam-diam menolong musuh, Tato yang menolak perintah Alex, atau bahkan Tato yang menyaksikan sendiri korban-korban baru akibat ambisi Alex. Semua itu akan menjadi fondasi menuju konflik yang jauh lebih besar di part-part berikutnya. Jadi kesimpulannya, part 22 kemungkinan besar akan berfokus pada dua hal utama. Pertama, pecahnya perang besar antara pasukan Elson dan kelompok yang menguasai wilayah perbatasan. Kedua, perkembangan karakter Tato yang semakin dekat dengan titik balik kehidupannya. Jika selama ini Tato hanya ragu-ragu, maka mulai part 22 dia mungkin akan mengambil langkah nyata yang menentukan masa depannya. Dan saat hari itu tiba, Alex mungkin akan kehilangan salah satu orang paling berharga di sisinya tanpa pernah menyadarinya.